Halo guys, halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita Film. Dan bagaimana kabar kalian? Tentunya Mimin selalu doakan agar kalian semua dalam keadaan baik dan sehat selalu. Untuk episode kali ini, Mimin akan membahas alur cerita Dongwei series dari film Shaolan untuk part yang ke-65. Bagi teman-teman semua yang belum sempat menonton video-video sebelumnya, Mimin saranin untuk langsung menontonnya ya. Linknya ada di deskripsi. Dan jangan lupa untuk mensupport channel ini terus ya, agar Mimin selalu semangat dalam menghibur kalian semua. Oke, tanpa berlama-lama lagi, Mimin akan masuk ke dalam alur ceritanya. Di video sebelumnya, Tang San telah mengalahkan ketua sekte gajah Huan Zhen dengan menggunakan senjata Trisula Dewa Lautnya. Sebelum kematiannya, ia meremehkan senjata Dewa Tang San dan ingin mengetes seberapa kuat senjata Dewa Tang San. Namun di saat ia menahannya, senjata Trisula Dewa Tang San menembus kepala Huan Zhen dan membuatnya mati konyol. Daulo pedang angin langsung menyerang ke arah Tang San, dan ia juga ingin merasakan bagaimana terkena senjata Dewa Tang San. Sedikit pertarungan pun tak terhindarkan. Mereka pun membuat formasi tekanan pedang angin untuk menyerang Tang San. Tang San pun mengcounter dengan teknik tulang jiwa tangan Blue Python-nya. Di saat bersamaan, Ning Rongrong membantu Tang San dengan dukungan 9 harta 3 jiwanya. Daulo pedang angin pun mengeluarkan teknik jiwa ketujuhnya, yaitu wujud sejati Martial Soul untuk menahan serangan Tang San. Namun, apa daya, Tang San menembus pertahanannya dan membuat ia terpental dan terluka parah. Para prajurit Kekaisaran Wuhun pun ketakutan dan memilih melarikan diri. Dan itu adalah kesempatan Tang San untuk membunuh sebanyak mungkin orang kuat dalam pasukan Kekaisaran Wuhun. Tim Akademi Shrek pun mengeluarkan kekuatannya masing-masing untuk menyerang Master Jiwa Kekaisaran Wuhun. Xiaowu dan Zhu Xing juga saling bekerja sama untuk melumpuhkan lawan-lawannya. Tuan Dugubo juga ikut andil dan mengalahkan para Master Jiwa Kekaisaran Wuhun dengan teknik racunnya. Di sisi lain, Dai Mubei juga mengalahkan lawan-lawannya dengan mudah. Di sana juga ada Bibi Dong yang turun tangan sendiri dan menyerang para prajurit Kekaisaran Tiandao dengan begitu mudahnya. Tang San tahu yang menyerang para pasukannya adalah Bibi Dong dan 5 title Daulo dan 1 orang Daulo jiwa. Bibi Dong pun langsung menyerang ke arah Tang San dengan teknik Kaisar Laba-Laba penghisap jiwa dan teknik jiwa ke-8-nya, dan membuat tim Akademi Shrek terkena tekanannya. Tang San juga terperangkap oleh serangan Bibi Dong. Tuan Dugubo juga sedang bertarung melawan Daulo Ular. Lalu tim Akademi Shrek berhadapan dengan title Daulo Kekaisaran Wuhun. Komandan Gilong berkata kalau Tang San tidak hanya membunuh Huan Zhen, tapi juga membuat ketua sekte pedang angin terluka parah. Bahkan Tang San telah menghancurkan pertahanan pasukan kavaleri utama musuh. Hanya saja Tang San diincar langsung oleh Bibi Dong dan membuat situasinya sangat berbahaya. Lalu Guru Tase mengatakan Bibi Dong tahu Tang San adalah inti dari pasukan Tiandao. Jika Bibi Dong membunuh Tang San, pasti akan mengacaukan hati pasukan. Bahkan akan membuat Kaisar Suebeng kehilangan semangat perang. Dan Bibi Dong pasti mencari cara untuk membunuh Tang San. Jenderal Gilong akan mengirim pasukannya untuk membantu Tang San. Namun Guru Tase mengatakan kalau semua itu tidak perlu. Karena seharusnya Tang San sudah memperkirakan hal tersebut. Meski tidak bisa mengalahkan Bibi Dong dengan cepat, tapi Tang San bisa bertahan untuk sementara waktu. Jenderal Gilong pun memerintahkan pasukannya untuk menyerang kavaleri utama Kekaisaran Wuhun. Para pasukannya pun mengepung dan menyerang kavaleri utama musuh. Tak selang berapa lama, prajuritnya melapor kalau pasukan depan Tiandao sudah membuat pasukan musuh mundur sejauh 5 km. Jenderal Gilong pun sangat senang. Namun Guru Tase khawatir dengan Tang San yang sedang bertarung dengan Bibi Dong. Di sisi lain, Tang San sedang terperangkap oleh teknik jiwa Bibi Dong. Bibi Dong berkata kalau ia akan membuat Tang San mati mengenaskan di dalam teknik jiwa miliknya. Ning Rongrong sangat khawatir karena teknik Bibi Dong memutuskan hubungan dengan teknik pendukungnya. Lalu Dai Mubei berkata kepada Ning Rongrong, jika Tang San terluka, Rongrong harus membantu Tang San terlebih dahulu. Di saat bersamaan, ketua sekte Naga Suci dan sekte Harimau Hitam dihadang oleh Mubei dan Zhu Xing. Oscar dan Ma Hongjun juga menyerang para master jiwa Kekaisaran Wuhun. Dan tujuannya adalah menahan orang kuat dari Kekaisaran Wuhun. Tuan Dugubo dan kakek Wang Yudi pun akan bertarung dengan Daulo kuat Kekaisaran Wuhun, yaitu Daulo Ular. Kita kembali ke Tang San. Bibi Dong menggunakan teknik jiwa ke-8-nya yang bersifat penguncian dan serangan, yang membuat Tang San hanya bisa menghindar dan kewalahan.
Lalu Tangsan menggunakan teknik palu hautiannya yaitu 9 kemutlakan palu hautian dan teknik tulang jiwa tangan kiri kera raksasa. Bibi Dong pun masih bisa menghindarinya dan ia mengatakan kalau teknik jiwa kera raksasa seharusnya menjadi miliknya. Ia pun sangat kesal dengan Tangsan dan membuat Tangsan kewalahan menghadapinya karena terperangkap di dalam teknik jiwa Bibi Dong. Apalagi ia sudah tidak mendapatkan dukungan dari Ning Rongrong. Dan Tangsan harus bisa menembus perisai teknik Bibi Dong agar tidak tertekan olehnya. Lalu Tangsan mencoba menggunakan teknik jiwa ke-9-nya, yaitu jiwa naga langit perak biru untuk menerobos keluar dari teknik Bibi Dong. Tangsan pun berhasil menerobosnya. Lalu Ning Rongrong langsung mendukungnya dari kejauhan. Bibi Dong berkata meski Tangsan bisa menerobos perisai perlindungannya, juga tidak bisa mengembalikan situasi kekalahannya. Di sisi lain, para Daolo pasukan Kekaisaran Wuhun pun mulai menyerang para prajurit depan Kekaisaran Tiandao. Mereka pun dengan mudah mengalahkan para pasukan Tiandao di garis depan. Jenderal Gilong pun sedikit terkejut melihat para pasukan Daolo Kekaisaran Wuhun telah datang untuk membantai pasukannya. Lalu Guru Tatsa akan mengutus orang untuk menahan para Daolo Kekaisaran Wuhun. Dan ia mengutus 2 sayap pasukan sekte Tang untuk menahan sekte Kijang Batu Kekaisaran Wuhun. Tuan Ning Fengxi pun memberikan dukungan kepada semua pasukan sekte Tang dalam berperang. Para tim 7 Shrek pun menyerang para pasukan 7 sekte Kekaisaran Wuhun. Ma Hongjun menggunakan teknik tulang jiwa kanan api yaitu serangan ledakan ponik untuk menyerangnya. Di sisi lain, Tuan Du Gubo melawan Daolo Buntal. Dan mereka saling menyerang dengan teknik racunnya. Di sana kakek Wang Yudi juga sedang bertarung dengan Daolo Ular. Mereka saling mengeluarkan tekniknya masing-masing dan saling menyerang. Para prajurit Kekaisaran Tiandao pun kewalahan menghadapi para Daolo beruang iblis dari Kekaisaran Wuhun. Dai Bube Zhuxing dan Xiao Wu pun ikut menyerangnya. Xiao Wu tahu kalau Daolo beruang iblis itu sangat kasar dan kejam, dan ia tidak bisa menyerangnya secara langsung. Lalu Xiao Wu mencoba mengalihkan perhatian Daolo beruang iblis. Lalu bagaimana keseruannya Mimin akan bahas di episode selanjutnya ya. Terima kasih.